Saudara-saudaraku yang kekasih, janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis, pembalasan itu adalah hakku, akulah yang akan menuntut pembalasan, firman Tuhan. Tetapi jika seterumu lapar, berilah dia makan. Jika ia haus, berilah dia minum. Dengan berbuat demikian, kamu menumpukan bara api di atas kepalanya. Janganlah kamu kalah terhadap kejahatan, tetapi kalahkanlah kejahatan dengan kebaikan. Amin. Mari sama-sama kita berdiri. Kita akan memperkatakan pengakuan Rasul Iman Rasul. 3, 2, 1. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan bagi dan hidup yang kekal. Bapa kami yang dalam surga, Bapa kami yang baik, Tuhan Yesus, dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, kami akan mulai ibadah kami, Bapa. Pakai kami semua di sini, Bapa. WLT Musik dan kami jemaat-Mu, hadirat Allah kami undang. Kuasa Roh Kudus bertahta, urapi pribadi lepas pribadi, sehingga nama Tuhan boleh kami senangkan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mulai ibadah ini. Haleluya. Yang percaya sama-sama kita katakan amin. Puji Tuhan, terima kasih. Ya, kita akan siap ahli kita. Ini ada firman Tuhan yang tadi disampaikan. Marilah kita menyanyikan bagi Tuhan, bersorak-sorak bagi penyelamat kita. Mari kita menghadap Dia dengan lagu syukur, bersorak-sorak baginya dengan lagu pujian. Jadi kita akan datang kepada Tuhan dengan tangan yang tidak kosong, tapi hati kita Tuhan rindu. Supaya apa? Supaya kita bisa mendapatkan kerajaan surga, ya. Bapak Ibu, kita akan berdiri, kita akan tidak dengan tangan yang hampa. Haleluya Yesus. Amin. Haleluya. Yesus Tuhan, tidak dengan tangan yang hampa, ku datang ke hadirat-Mu, menyatakan rasa syukur, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu. Tidak dengan tangan yang kami sujud di hadapan-Mu, ku sujud menyembah-Mu. Mari persembahkan Bapak Ibu, persembahkan seluruh hidup di atas mesbah-Mu, di atas mesbah-Mu, segala yang ku, amin, semuanya hanya daripada-Mu, daripada-Mu kan ku bawa, kami bawa kepada-Mu Tuhan, persembahanku yang terbaik, bagi segala yang ku miliki, segala yang amin, yang ku miliki, segalanya Tuhan, ini semua karena milik Engkau, daripada-Mu kan ku bawa, haleluya, persembahanku
hanya mari datang dengan tidak tangan yang hampa. Yesus, tidak dengan tangan Tuhan kami datang. Ku datang kepada Engkau Tuhan, ya ku, haleluya, menyatakan rasa syukurku atas segala berkat-Mu, haleluya. Tidak dengan tangan yang hampa, sujud menyembah, sujud menyembah. Mari persembahkan jiwa tubuh kita, persembahkan seluruh hidupku, amin Tuhan. Di atas katakan semua milik Engkau, yang ku miliki semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya katakan dengan sungguh-sungguh, segalanya yang ku miliki semuanya daripadamu, kan ku bawa persembahanku yang terbaik, hanya bagimu, yang terbaik, hanya sekali lagi dengan sungguh-sungguh, yang terbaik, benar Tuhan, hanya bagimu, haleluya. Oh benar Tuhan, kami serahkan semua harta tahta kami dalam nama Yesus. Kami sadar Tuhan, semua yang kami miliki saat ini Tuhan, semua karena titipan. Kami bersyukur Tuhan, apa yang Kau telah berikan kepada kami. Haleluya, haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan, Ku berikan hatiku dan jiwaku semuanya bagi Engkau Tuhan. Dalam hidupku untuk menyatakan kasih kepadamu ya Bapa. Oh haleluya. Ku berikan hatiku Yesus. Haleluya. Ku berikan hatiku Tuhan dan jiwaku semuanya bagimu. Semuanya bagimu. Di dalam hidup di setiap waktu, di setiap waktu nyatakan jalanmu, nyatakan, katakan, ku berikan hatiku ya Tuhan, ku berikanlah hatiku, inilah jiwaku dan jiwaku, semua bagi Engkau Tuhan. Haleluya, semuanya bagimu di dalam hidupku. Amin. Setiap waktu. Haleluya. Nyatakan, sekali lagi katakan, Tuhan, inilah hatiku dan jiwaku, ku serahkan bagi Engkau Yesus. Ku berikan hatiku dan haleluya, serahkanlah hidupku kepada Tuhan semuanya. Haleluya bagi Engkau di dalam
nyatakan jalanmu, nyatakan jalan. Oh, nyatakan jalanmu, nyatakan jalanmu dalam hidup kami Tuhan. Nyatakan jalanmu. Kami percaya Tuhan, Kau sudah menyiapkan jalan bagi kami. Hari ini, malam ini, kami sungguh siap untuk memuji dan membesarkan nama Kau di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita ini adalah orang-orang pemenang, lebih dari pemenang. Katakan dengan iman, aku lebih dari pemenang. Sebab apa? Karena kita punya kerajaan Allah. Aku lebih dari pemenang. Baik, kita akan bunyikan lebih dari pemenang. Haleluya. Amin. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Oh, haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara. Haleluya. Iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat? Tidak ada. Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah bangkitnya Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah. Mari bangkitlah. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari haleluya. Haleluya. Kibarkanlah bangkit kemenangan Yesus Raja segala raja. Amin. Haleluya. Mari bangkitlah gereja, gerejanya. Kita lebih dari pemenang, lebih dari pemenang, lebih dari pemenang dalam segala perkara. Yang telah dikalahkan oleh kuasa darah. Jika Allah di pihak kita, Allah di pihak kita, tiada dapat melawan. Kita apa? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Oh, haleluya. Kibarkanlah bangkitnya Yesus Raja segala raja. Oh, haleluya. Haleluya. Bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Allah yang berkasih. Amin. Dalam kuasa di tangannya. Ya Tuhan, segala Tuhan, ya Raja segala Raja, kuasanya tetap. Katakan Yesus Tuhan, Yesus Tuhan.
atas segala raja, jaganya tetap sama. Ku puji Kau, ku puji Kau Tuhan, dengan kekuatanku, kuasa-Mu datang dalam hidup ini. Ku sembah Kau Tuhan, baik siang dan malam. Amin. Ajaiblah Kau, Yesus Tuhan, Yesus Tuhan, Allah yang perkasa. Amin. Segala kuasa di tangannya. Oh, ya Tuhan, segala Tuhan, ya Raja, segala Raja, kuasanya tetap sama. Oh, Yesus Tuhan, amin. Yesus Tuhan, Allah yang berkuasa, kuasanya, segala kuasa di tangannya. Amin. Ya Tuhan, segala Tuhan, ya Raja, segala Raja, kuasanya tetap sama. Ku puji Kau, ku puji Kau Tuhan, baik siang dan malam. Kuasa-Mu datang dalam hidup ini. Ku puji Kau Tuhan, baik siang dan malam. Ajaiblah Kau Tuhan, amin. Ajaiblah Kau Tuhan, amin. Ajaiblah Kau Tuhan. Yes, ajaib Tuhan Bapak Ibu. Kali itu mari kita tetap semangat menyembah Tuhan. Saya undang Bapak Ibu bagi berdiri. Kita akan pujikan terpujilah nama Tuhan, sebab Yesus adalah Raja di atas segala raja. Terpujilah, amin. Yesus, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, kuat dan kuasa, kuat dan penuh kemuliaan. Satu suara kita katakan, satu suara kami nyatakan kebesarannya, kebesarannya tetap selamanya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, terpujilah nama-Mu Tuhan, haleluya. Ajaib dan penuh keagungan, satu hati kami nyatakan, haleluya. Kerajaan-Mu tetap selamanya, amin. Ho ho ho, asik. Ho ho ho, Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan kudus dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, bertepuk tangan, engkau Tuhan berjaya dan memerintah untuk selamat. Katakan terpujilah nama Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Benar Tuhan, Engkau layak, kuat dan penuh kemuliaan. Mari satukan hati kita, satu suara kami nyatakan, amin, amin. Kebesaran-Mu tetap selamanya. Terpujilah, terpujilah nama-Mu
ajaib dan penuh keagungan, ajaib dan penuh keagungan. Hati kami menyatakan Tuhan, amin. Hati kami nyatakan, kerajaan-Mu kekal selamanya. Ayo mari berkarya. Engkaulah Raja atas dunia, yang menghancurkan tubuh dan membebaskan jiwa. Kami bersorak, haleluya, bertepuk tangan. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selama. Engkau Tuhan, Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selama. Sekali lagi, Engkau Tuhan percaya. Engkau Tuhan percaya dan memerintah untuk selamanya. Hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan lamanya. Hanya Kau Tuhan, hanya Kau Tuhan, sumber kekuatan, kuasa-Mu tercurah bagiku senantiasa. Dengan-Mu Tuhan, ku kan berjalan dari kemuliaan sampai kemuliaan lamanya. Haleluya, amin. Silakan dulu Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya, meskipun musik seadanya, tapi saya percaya Tuhan melihat hati. Nah, hari ini kita akan menyaksikan bagaimana hati-hati yang dijamah Tuhan, hati-hati yang mendapatkan mujizat Tuhan, dan hati-hati yang diserahkan kepada Tuhan. Akan kita dengar kesaksiannya. Untuk itu saya undang Ibu Susi untuk menyampaikan kesaksian. Tentu ada berita apa nih yang kita dengar hari ini Bapak Ibu Saudara sekalian. Shalom Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya memang sengaja minta sama Pak Titus hari ini khusus berikan tempat buat saya mau. Beberapa hari yang lalu, 4 hari yang lalu mungkin ya, saya menangis di hadapan Tuhan. Hari itu saya mendengar bahwa saya harus keluar dari rumah saya di Cibeber. Karena ya yang mempunyai rumah sudah datang. Akhirnya saya mencari jalan Tuhan. Saat itu saya nggak punya uang juga. Akhirnya saya coba melamar pekerjaan, nanya-nanya di panti jompo. Sudah dapat, sudah diterima. Upahnya nggak cukup, 1,5 juta. Bukan mau sok-sokan, tapi di Bandung, tempatnya di Cicadas. Nah, kalau saya ambil itu untuk kos 500.000 dan makan 1 juta. Saya bilang Tuhan, saya nggak cukup segitu. Nah, terus akhirnya sebenarnya saya mau pindah ke rumah ibu saya. Rumah ibu saya itu ada kamarnya sudah dipakai, kamar saya sudah dipakai. Akhirnya saya nggak punya tempat gitu. Lalu saya curhat sama Mbak Ine. Saya nangis di pinggir jalan di taman. Saya berhenti. Saya bilang Tuhan, beri saya kekuatan supaya saya bisa tetap kuat di dalam menjalani hari-hari saya gitu. Gak punya uang Tuhan gitu. Terus bagaimana saya menyelesaikannya? Lalu dari udah beberapa lama udah curhat sama Mbak In gitu.
Lalu saya buka WA saya, buka nomor WA saya cari-cari nomor teman saya. Saya coba, ini sudah 2 tahun yang lalu saya melamar di Stikes Boromius untuk ibu asrama. Tapi ternyata hari itu tidak bisa juga. Katanya sudah diisi, memang udah diganti, cuma udah diisi orang. Setelah itu, lalu dia bertanya, mau nggak kamu bekerja untuk merawat orang jompo, lansia, nggak sakit gitu. Sakit cuma masih bisa beraktivitas gitu. Oh mau banget gitu. Nah lalu ini tuh istri seorang dokter bedah jantung. Nah terus kenal nggak sama dokter ini? Kenal banget gitu loh. Hanya istrinya saya nggak kenal gitu. Saya hanya tahu gitu. Nah tapi dokter ini sudah meninggal. Nah ini istrinya yang perlu sudah sepuh gitu. Nah anaknya yang mencari pekerjaan. Nah anaknya ini dia cukup mampu juga gitu. Dia cukup terpandang juga, tadinya di Bandung tapi sudah pensiun gitu. Lalu diperkenalkanlah saya. Lalu ngobrol, terus akhirnya ketemulah cerita gitu, terus dapat titik temu bahwa saya diterima. Udah saya klik sama Mbak Susi gitu. Nah terus begitu sudah klik gitu, tapi saya lupa, saya sekarang udah nggak di Bandung, saya di Bali. Nah jadi hari Senin saya akan ke Bali. Jadi saya akan bekerja di Bali gitu. Begitu saya lihat mereka bekerja di tempat tinggal si bapak ini tuh mengelola sebuah resort gitu. Dan ibunya itu ada di resort di Ubud, Gianyar, Bali. Nah, saya bilang, wah, saya pikir ada di Bandung gitu. Nanti saya berdoa dulu, saya minta hikmat Tuhan dulu. Iya Bu, boleh dipertimbangkan dulu. Nanti kalau sudah hubungi saya. Lalu saya itu luar biasa senang sekali gitu ya. Lalu saya langsung hubungin anak-anak saya. Ternyata mereka ACC. Ibu di mana tempatnya? Di sini di Bali, di Gianyar gitu. Terus berangkat ke sana dibiayain atau enggak? Saya pikir oh iya saya nggak tanya gitu. Ternyata dibiayain. Udah tiketnya sudah diberi uangnya. Terus puji Tuhan Bapak Ibu itu jawaban doanya begitu cepat gitu. Keesokan harinya anak saya datang, dia bilang, Bu, saya mau ngobrol. Anak yang pertama yang sudah menikah. Ada apa Bang? Maafin saya ya kalau saya itu seringkali sepertinya galak kalau sama ibu gitu. Saya memikirkan hari tua ibu gimana nanti, siapa yang merawat gitu. Terus kalau hari-hari ini saya nggak banyak ngomong gitu ya, kayaknya galak. Saya tuh berusaha untuk berjuang untuk diri saya dulu gitu, supaya saya bisa bisa kuat sehingga saya bisa menopang ibu. Saya tahu kok kalau ibu tuh ya pasti ibu bisa mandiri, hanya kadang-kadang saya kasihan sama ibu kayaknya pontang-panting kerja gitu hanya untuk diri ibu. Iya Bang gitu. Ibu udah mulai sering lelah gitu. Nah terus dia bilang, katanya, Bu, saya ada kabar baik gitu. Kabar baiknya apa Bang? Saya diterima bekerja di Amerika Bu. Nah itu makanya saya bilang, anak yang gak pernah saya perhitungkan gitu ya. Dia kan jualan kopi-kopian, jual kopi. Pak Riki tahu, dulu pernah ada di sini. Saya hanya berserah sama Tuhan setiap hari. Bapak Ibu, Pak Riki tahu, pagi, siang, malam saya berdoa untuk anak-anak saya. Anak-anak saya banyak, bukan cuma 3, tapi banyak yang minta didoakan. Selalu saya doakan, termasuk
cucu-cucu yang ada di sini, semua saya doakan gitu. Dan Tuhan jawab dengar doa saya. Anak saya diberi kesempatan untuk mengurus visa ke Amerika. Saya kan kaget, Tuhan, kenapa saat saya minta, saya menangis, teriakan seorang ibu itu didengar gitu. Esok harinya saya dapat kejutan lagi. Saya dapat dari Yayasan Sosial Dana Sosial Sanbe. Mereka mengatakan, Bu, permohonan untuk beasiswa anak saya dikabulkan. Ini untuk anak bungsu saya dikabulkan. Jadi setiap bulan selama 3 tahun dia dapat uang saku 500.000. Puji Tuhan, lumayan. Nah, ini untuk anak bungsu. Jadi kalau saya bekerja di sana, saya tidak memikirkan uang saku lagi gitu. Nah, saya melihat bagaimana Tuhan mempersiapkan saya dari pertama kali saya dapat informasi, mau nggak jaga orang sakit, sampai saya jaga orang sakit ini 1, 2, 3, 4 gitu ya, sampai akhirnya yang terakhir kemarin meninggal gitu ya. Lalu saya bilang, Tuhan punya rencana apa? Rupanya Tuhan mau saya belajar. Setelah saya belajar berproses gitu, saya semakin ahli dong, semakin belajar itu semakin pandai gitu ya. Akhirnya nah ini bekal saya untuk cari kerja gitu. Nah begitu saya bilang, Pak, maaf saya nggak punya sertifikasi untuk merawat orang sakit. Nggak perlu, saya hanya melihat hati. Saya melihat bahwa Bu Susi punya hati. Bapak tahu dari mana? Saya sudah dengar dari banyak cerita gitu. Nah itu saya tuh sangat bersyukur gitu ya. Saat kita nggak bisa apa-apa, saat saya mengandalkan Tuhan, luar biasa banget Tuhan jawabnya gitu. Dan nyata-nyata dia hidup gitu. Hidup Tuhan kita itu, sampai saya bilang, aduh Tuhan, saya malu sama Engkau. Saya hanya segitu aja nangis gitu. Mestinya saya lebih giat, saya lebih lebih tangguh gitu loh. Tapi Tuhan tahu kemampuan kita. Saya suka bilang sama Pak Riki, saya mungkin udah usia, kayaknya saya cepet lelah gitu loh. Jadi mau kerja ini kerja itu kayaknya udah nggak mungkin gitu. Tapi ternyata kan Tuhan kasih pekerjaan yang sesuai dengan usia saya gitu ya. Sampai ternyata saya hanya mendampingi, bukan merawat orang sakit, tapi mendampingi seorang ibu yang yang kemana-mana itu selalu dibawa sama anaknya, sampai anaknya bekerja, dia itu selalu dibawa saking saking nggak ada temennya gitu loh. Makanya mau nggak gitu, akhirnya saya mau, saya terima, saya hari Senin saya berangkat gitu. Tapi ternyata di hari Senin itu saya ditunda sampai hari Rabu, karena ternyata orang-orang yang saya layani menangis, hampir semuanya menangis gitu. Ada seorang ibu yang saya sedang layani sekarang ini, dia sampai tidak mau makan, dia sampai pokoknya drop gitu. Makanya anaknya minta, Mbak Susi minta tolonglah gitu, Mbak Susi kesini. Akhirnya ya udah saya mundurin. Tadi hari Senin saya mundurin jadi hari Rabu. Ini besok saya masih pamit. Banyak orang yang saya pamitin dan hampir semuanya menangis gitu. Saya juga sedih gitu meninggalkan RDSB di sini yang kita sama-sama tumbuh gitu. Nah, tapi saya percaya Tuhan punya satu rencana di sana gitu. Saya bilang, Tuhan, kalau saya sampai pindah ke sana, pasti Tuhan punya rencana dan saya akan tetap melayani. Bisa jadi ini saya melayani ibu ini gitu, ibu dokter ini. Dia dari keluarga Katolik gitu. Makanya saya percaya pasti ada sesuatu yang baik gitu untuk kita, untuk teman-teman di sini. Mungkin dari sana saya bisa bawa sesuatu gitu. Ya, doakan, saya minta doa restu dari Bapak Ibu
supaya saya bisa bekerja dengan baik, bisa tetap menjadi saksi Kristus dimanapun. Terima kasih Bapak Ibu, nanti saya minta doanya, didukung doa. Terima kasih. Shalom Bapak Ibu, saya sebenarnya lelah sekali sama Pak Yos karena baru pulang Bu Tom. Saya lihat biarin dia terlambat. Saya ngomong sama Pak Yos, kamu ganti baju Pi. Gak usah ganti baju lah, dia kan rapi, saya aja ganti baju. Karena tadi ada pelayanan ya Bu di satu tempat dan saya lihat makanannya, saya bilang Bapak aku pengen makan yang enak gitu. Tiba-tiba pas lagi makan ada telepon, Pak Alek, Tante nanti dijemput ya di rumah. Oke. Wah nggak taunya saya dikasih makan enak sama Yos. Sampai saya ngantuk saudara. Memang itu makanan yang agak sedikit keren, tempat-tempatnya bos di situ ya. Terbatas Bu, karena dia jemputnya pakai sedan. Saya nggak nyangka bahwa kawan saya yang lama ini dulu sangat sederhana ya, tapi saya bilang setia saja, kamu berdoa saja, dan tiba-tiba dia menjemput saya dengan mobil yang bagus, Mercy hitam. Saudara, saya bukan bicara soal Mercy-nya atau apa namanya makannya, tetapi ketika kami pertajam meningkatkan doa kita, saya juga akan pindah Bu. Saya berpikir begini, kita minta rumah yang sederhana aja, yang kecil. Tahu-tahu Tuhan kasih yang besar, boleh? Saya katakan, tapi gimana kalau kehendak Tuhan, kami akan pindah juga. Saudara yang kasih Tuhan, anak saya mengatakan di Bali, udah deh pindah di sini, aku udah cariin rumah gitu. Tapi saya lihat kecil-kecil. Tiba-tiba ada satu kawan saya, mau nggak ini rumah ini gede, aku jual murah sama kamu gitu. Saya ngomong sama suami, ya kita berdoa dulu nih gitu. Yang saya lihat bagaimana Tuhan luar biasa. Ini hari ini saya mendapat kabar berita luar biasa. Akibat doa, tadi Bu Wilton juga bawa tentang doa, itu mulai didengar Bu. Jadi hari kita kan buka persekutuan sudah 15 ada 15 lah ya kurang lebih. Dan hari ini dibuka lagi 2 yang namanya GAS, yaitu Golden Age Service. Itu usia di atas 50 tahun. Dan juga ada satu persekutuan yang baru, 3 sebenarnya, di Majesty Surya Sumantri, apartemen. Di situ itu dia ingin bergabung. Mungkin pernah dengar ya namanya Bapak Pendeta Robert Alek, pernah dengar. Dia bergabung. Nah, kemudian satu lagi di Jalan Industri. Yang saya kagum itu satu yang namanya GAS ya, Golden Age Service. Itu ternyata yang hadir 50 lebih. Wah, mereka semua yang melayani, nanti Bapak Ibu bisa lihat videonya. Itu yang mimpin pujian sudah sepuh Mami. Kemudian yang singer-singernya juga sudah sepuh dan menari-nari semua mereka. Saya bilang ini benar-benar penuhan jiwa. Sementara kita kan gereja sekarang sedang diresolusi ya. Tapi saya melihat itu orang yang, makanya saya pegang firman Tuhan, dikatakan kamu nggak usah balas kejahatan, aku berperang ganti kamu. Itu kalau saudara lihat yang mengajak demo di Depok, ya kan, waktu itu ada intoleransi di sana, habis dia seperti itu mati dia, ya meninggal ya, namanya Kiai Haji Rashid ya. Nah, kemudian ada pengakuan dari orang-orang pengikutnya, wah kita jangan main-main sama orang Kristen gitu. Karena ada satu kiai dia katakan gitu, udah kita nggak usah balas mereka walaupun mereka kaum minoritas, tapi mereka punya Tuhannya hebat gitu. Saya pernah masuk masuk gereja punya, dia katakan si kiai ini yang ngomong, saya waktu itu masuk gereja, kemudian waktu itu kita demo tempat itu, kemudian dia katakan sama pengikutnya, sama umatnya,
Kalian tahu nggak? Mereka tuh berdoa, Bapak, ke Tuhan dia panggil Bapak. Bapak sambil nangis-nangis. Tolonglah kami tidak akan membalas, kata biar pembalasan ada padamu gitu. Saya heran, kenapa dia panggil Tuhannya Bapak? Ya jelas dong Bapaknya akan dengar itu jeritan anak-anaknya sambil nangis-nangis. Jadi saya merinding, ya sekarang kata terjadi. Bu Yanti, kejadian di mana-mana. Pokoknya itu kan waktu di Depok itu ada ibadah perkabungan ya dari orang Tapanuli itu, orang Batak juga, si Tohang atau si Otang ya. Masa dia kan nggak pakai halaman orang, nggak pakai tenda-tenda orang, hanya pakai rumah sendiri didobrak gitu. Yang berbicara itu yang mereka pemimpin agama, dia katakan gini, kita kalau doa sholat Jumaat ya kita suka pakai jalan umum, masjid kita teriakan kalau kita dengan keras, kita nggak mikir itu tetangga kiri kanan apakah itu sehat sedang tidur, kita ganggu. Nah, kemudian kita sudah dibangunkan masjid 2, kenapa nggak ada terima kasihnya begitu ya. Jadi saya melihat sekarang ini Tuhan sedang membuat berikut ya, ada satu revival terjadi. Saudara yang kasih Tuhan, saya sangat bersyukur. Saya hanya katakan kepada suami, tetap saja kita melayani walaupun usia seperti sudah uzur gitu ya, tetap kita melayani sampai Tuhan memanggil kita. Jadi saudara jangan takutlah dengan keadaan kayak gini. Saya percaya Ibu Susi mau ditaruh di tempat mana saja jadi berkat karena orang melihat buahnya. Nah saya juga kaget ya, pada waktu ini berarti 3 dibuka berarti 18. Nah supaya kita nggak capek, kita bersepakat setiap rumah doa itu ada koordinatornya. Jadi ada yang mengkoordinir gitu. Nanti kita akan adakan Natal dikumpulin. Wah senang saudara, itu terjadi itu. Nanti kalau saudara lihat juga itu ada waktu berdoa mujizat ya, orang yang lumpuh bisa berjalan. Kemudian orang yang kena autoimun sembuh. Banyak yang terjadi mujizat. Itu doa loh saudara, jangan main-main. Makanya kalau ada doa di satu tempat, kami nggak datang karena kami bukan diam di rumah, ada pelayanan doa juga. Jadi Bapak Ibu kalau datang ke tempat ini rumah doa segala bangsa, sungguh-sungguhlah cari Tuhan. Tuhan akan kasih terobosan loh sama kita. Bener, dimanapun Tuhan tempatkan kita. Saya sangat optimis sekali ya, bahwa walaupun lelah, saya bilang begini sama Pak Yos, kita harus ke RDSD. Itu rumah doa segala bangsa. Dari situ akan keluar api ya, luar biasa ya, api yang akan menjangkau kota Cimahi. Jadi saya himbau kepada teman-teman, bukalah rumah doa. Nanti percayakan di situ ada yang mengkoordinir siapa. Kemudian di push, cari jiwa gitu. Ya, kami jadi kita nggak capek begitu datang kayak di Kopo Permai. Rabu yang lalu saya nggak datang sama Pak Yos, itu sudah 30 orang, itu baru buka loh. Saudara tadi buka lagi 50 lebih, itu lihat nanti videonya. Ada laporan Bu, kami sudah buka, jumlah yang hadir sekian. Tapi saya nggak hadir di situ karena saya diajak makan. Saudara, Tuhan luar biasa. Kalau api Injil itu ada dalam diri kita, pasti banyak jiwa boleh dimenangkan bagi Tuhan. Pengen nyanyi api Injil? Biar api Injil terus menyala di orang hati. Nah, lagu Nado, Pak Alek nggak tahu ya? Oh, oke, ikutin aja. Tuhan punya mau agar orang jadi berkat. Biar api Injil terus menyala di torang hati.
kemana dia utus, dia tetap menyertai torang. Seanak cucu semua diberkatinya. Biar api Injil terus menyala, oh menyala di torang pe hati. Biar sinar terus memancar, oh memancar dari Manado, dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Biar api Injil terus menyala, oh menyala di torang pe hati. Biar sinar terus berpancar dari nado, oh tak pancar terus dari Manado. Dari dulu sampai Tuhan Yesus balik kembali. Saya ingat peristiwa ini saudara, pada tahun 98 ketika anak-anak Tuhan itu dikejar dan dibunuh Bu Yanti ya, waktu di Ambon. Wah, saya ingat yang namanya Christian. Dia umurnya, dia pulang retreat ya, umur 14 mau 15 tahun. Pada waktu dia keluar dihadang, siapa Tuhan Yesus? Kalau kamu menyangkal kamu selamat, kalau kamu tidak ini pedang akan menghunus. Dia tetap tidak mau menyangkal sampai ditusuk dan ususnya terburai. Kemudian dia digantung di pohon dengan usus yang terburai. Nah disitulah kalau lagu Ambonnya, biar api Injil terus menyala, oh menyala di kantong pe hati. Nah itu di Ambon, dan mereka lari ke Manado, tapi mereka bawa api Tuhan terus menyala. Makanya di Manado itu waktu itu ada satu kegerakan yang luar biasa. Walaupun ada gempa bumi, ada apa, nggak pernah ada bencana yang sangat hebat ya, karena apinya itu menyala dari Ambon rupanya. Saudara, jadi nggak ada alasan deh untuk kita tidak datang kepada Tuhan. Secara fisik memang kami capek Bu. Saya ngomong sama Pak Yos, jadi gimana Pi? Saya ngebayangin biarin aja deh dia ajak sampai malam gitu ya. Karena nanti mau keluar saya dengar dia mau ke outlet, mau belanja gitu. Saya bilang gini, jam berapa ini langsung mau kemana? Tante mau kemana? Mau pulang. Saya bilang gitu, karena saya lihat udah jam 6. Oh oke, kalau mau pulang ya diantar pulang, entah mereka kemana. Saya bilang, kamu gak usah ganti baju Pi, saya yang ganti baju. Terus ya kita keluar Tuji. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji nama Tuhan, kesaksian yang menguatkan. Jadi masih ingat, ada di dunia ini segala sesuatu ada waktunya. Ada waktu menangis, ada waktu tertawa, ada waktu bertemu, ada waktu berpisah. Kami mendukung yang doa yang terbaik. Saya percaya setiap anak-anak Tuhan pasti akan dijaga, akan dipelihara, akan dituntut sebagai karya. Ya, hanya Tuhan yang tak pernah beragu akan kesetiaan. Tuhan akan setia. Saya berdoa dalam posisi kiranya Tuhan memakai tempatnya di sana dan jadi berkat. Siapa tahu RDSD kedua seperti dulu yang bilang dibuka di sana. Terima kasih kesaksian dari Bu Helmi dan juga Bu Susi, kiranya jadi berkat kita semua. Mari kita siapkan hati kita Bapak Ibu, dan kita akan berikan ajaib Tuhan. Jadi ini juga bekal buat Bu Susi, kekuatan di hadapannya ada dalam nama Yesus. Mari Bapak Ibu, berdiri.
tak pernah meninggalkanku. Dia tak pernah tinggalkanku, amin Tuhan. Setia menopang. Kita hanya bisa berseru, kita hanya bisa berharap dalam, hanya dalam Yesus ada ajaib Kau Tuhan, penuh kuasa, sanggup pulihkan keadaanku. Dalam tangan-Mu seluruh hidupku, tak akan kita takkan goyah selamanya selam. Oh, katakan kekuatan di hidupku Tuhan. Tuhan di hidup, katakan ku dapat dalam Yesus, ku dapat benar Tuhan di dalam Yesus. Oh haleluya. Dapat Dia janji tak akan pernah tinggalkanku. Setia ayo Bapak Ibu, kita berseru, hanya berharap di dalam Yesus dalam. Oh, ajarkan Tuhan, penuh kuat, sanggup pulihkan keadaanku yang terpuruk sekalipun. Akan goyah selam, katakan kami akan goyah, tak akan goyah selam. Sekali lagi katakan, Yesus aku tak akan goyah, tak akan goyah selam. Yesus kami takkan goyah. Benar Tuhan, kami hanya bisa berseru, kami hanya bisa berharap, berseru hanya di dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus ada kuasa, ada keajaiban, ada mukjizat. Kita hanya bisa berserah nama Tuhan. Masa depan kita ada tangan kuasa. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Yesus yang selalu membuat kita terpesona. Kau Allah yang besar, ajaib dan mulia, Kau Yesus yang selalu membuatku terpesona. Segala pujian bagimu ya Tuhan, hanya Kau yang layak. Sekali lagi katakan, oh Kau Allah, amin Yesus, ajaib dan oh haleluya.
hadapan-Mu. Hanya Engkau yang layak kami agungkan, hanya Engkau yang layak kami tinggikan. Tiada yang lain, hanya Kau Tuhan. Kau heran luar biasa bagi kami Bapa. Pada malam hari ini Tuhan kami datang di hadapan-Mu, mengakui segala kelemahan kami, mengakui segala kekurangan kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Karena kami tahu hanyalah Engkau kekuatan kami Bapa. Kami tahu hanya firman yang sanggup menolong kami. Mari Tuhan, hamba percaya tempat ini, ruangan ini, terlebih hati kami sudah ada di dalam tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Apapun pergumulan kami yang kami bawa ke tempat ini, kami tahu dan percaya Tuhan sudah berada di tempat ini yang sanggup menolong kami. Berkati hamba-Mu Tuhan yang tidak bisa apa-apa, namun hanya Kau Tuhan yang hamba andalkan. Mari Tuhan, sembunyikan hamba-Mu di balik salib-Mu. Kami percaya Tuhan, Kau jawaban bagi kami lewat firman-Mu. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tinggal saya tinggi, jadi saya yang begini. Maaf ya. Ya. Salam saudara kekasih di dalam Tuhan. Apa kabar? Apa kabar? Luar biasa. Kita luar biasa. Tadi kebenaran saya membawakan firman yang saya bawakan. Karena itu sangat kita perlukan saat ini saudara. Dari ujian untuk firman Tuhan itu bagus. Hanya Tuhan yang sanggup mengubah kami yang tidak mungkin terjadi. Tema kita pada malam hari ini, doa mengubah yang tak mungkin terjadi. Kesaksian Ibu Susi nyambung ke firman Tuhan sekarang. Saudara kekasih di dalam Tuhan, dulu zaman zaman Medan. Jadi kalau orang nggak banyak berdoa zaman sekarang ini, terlalu saudara. Hanya doa yang bisa menolong. Hanya doa yang bisa menolong. Wah, semua hari kadang mahal, semua segala naik. Tapi satu hal yang kita ketahui, Tuhan kita tidak pernah meninggalkan. Saya selalu berkata dalam Tuhan, apapun boleh naik karena kita tidak tahu apa yang terjadi hari depan kemudian. Namun kita tahu jika kita nempel kepada Tuhan, mujizat Tuhan pasti terjadi setiap saat. Bagi orang yang tidak percaya sama Tuhan, takut. Sedangkan Tuhan kita tidak pernah memberikan kamu suka daripada Tuhan selalu ada dalam hidup kita. Buktinya sampai sekarang kita dipelihara, amin. Belum pernah kekurangan sampai kita minta-minta untuk makan.
Kita selalu dijaga, bahkan malaikatnya pun diperintahkan untuk saudara dan saya. Dia tidak pernah meninggalkan kita. Apapun yang terjadi dalam hidup kita, dia ada. Mari kita buka di dalam Mazmur Kisah Para Rasul yang ke-12 ayat yang ke-4 sampai dengan yang ke-12. Kisah Para Rasul yang ke-12 ayat yang 4 sampai dengan 12. Dapat saya baca untuk kita sekalian. Ayat yang 4. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 reku, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan banyak orang. Ayat kelima. Demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Sama dengan kita yang tekun berdoa di tempat ini. Apa yang menjadi persoalan kita? Petrus ditolong Tuhan, kita juga ditolong Tuhan. Ayat yang ke-6. Pada malam sebelum Herodes hendak menghadapkan kepada orang banyak, Petrus tidur di antara 2 orang prajurit, terbelenggu dengan 2 rantai. Selain itu prajurit-prajurit pengawal sedang berkawal di muka pintu. Ayat yang ke-7. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan dekat Petrus dan cahaya bersinar dalam ruangan itu. Malaikat itu menepuk Petrus untuk membangunkan, katanya, "Bangunlah segera." Maka gugurlah rantai itu dari tangan Petrus. Luar biasa kan ya? Petrus ditangkap, dimasukkan ke dalam penjara. Tapi Tuhan punya rencana luar biasa. Tuhan suruh malaikat menolong Petrus. Waktu Petrus di dalam penjara,
ini ditolong oleh malaikat atas perintah Tuhan. Luar biasa kan kita? Bukan hanya terjadi kepada Petrus, bagi kita pun itu terjadi, saudara kekasih. Karena Tuhan tahu apa yang menjadi kebutuhan kita, Tuhan tahu apa yang menjadi keperluan kita, sehingga Tuhan boleh menurut malaikat tolong Petrus. Sehingga Petrus berjalan dengan santai. Setelah di luar baru sadar, oh ternyata aku ditolong Tuhan. Pasti Petrus sadar, oh gini kan, Tuhan baik sama aku, ditolong Tuhan. Tapi saudara kekasih kita, dengan kembali ayatnya yang ke-12. Dan setelah berpikir sebentar, pergilah ia ke rumah Maria, ibu Yohanes yang disebut juga Markus. Di situ banyak orang berkumpul dan berdoa. Petrus tidak lari ke mall. Petrus tidak lari ke jalan-jalan mana makan di luar, tidak. Tapi dia pergi ke tempat persekutuan doa, di mana dia sendiri berdoa di sana. Apa yang terjadi, saudara kekasih? Di sana pun semua kaget dia. Ada yang bilang, itu malaikat Tuhan. Yang satu setelah buka pintu, itu Petrus. Saudara kekasih di dalam Tuhan, mungkin selama ini atau di dalam hidup kita terpenjara seperti Petrus. Mungkin terpenjara oleh sakit penyakit, keuangan, atau kota rumah kita habis, atau mungkin anak-anak kita mau sekolah tidak ada uang. Terpenjara sehingga untuk berdoa juga malas. Mungkin doa kita bertahun-tahun belum didengar Tuhan, sehingga terpenjara, kita diam dan duduk tidak mau menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Tapi saudara kekasih, Tuhan berfirman, ingat tidak waktu perempuan pergaulan 12 tahun? Kenapa? Dia satu jam saja. Padahal dia berkata di dalam hati, Tuhan tahu saudara kita. Ini hati. Kita jaga baik. Petrus selama di penjara
cuek dengan keadaan Tuhan yang ada di samping kita. Tapi ingat saudara terkasih dalam Tuhan, ini waktu udah hanya zaman. Kita harus dekat kepada Tuhan. Kita nempel kepada Tuhan. Kita tidak tahu saudara terkasih. Kemarin gempa yang 1000 orang. Tuhan tidak ngeri saudara terkasih. Kalau kita lah Tuhan tidak semakin dekat kepada Tuhan, sinting. Apa? Hanya Tuhan yang bisa menolong kita saudara terkasih. Hanya Tuhan. Nempellah kepada Tuhan. Tuhan tidak bilang kau harus pintar berdoa, kau harus sarjana, kau melayani aku harus pendeta. Tidak. Pendeta itu hanya buatan manusia. Di Alkitab tidak ada dikatakan kau pendeta. Tidak. Lakukanlah apa yang bisa kita buat untuk Tuhan. Lakukan dengan segera. Doa. Sejauh mana berdoa sampai tetap berdoa. Tetap berdoa. Kita harus sadar malaikat Tuhan dikirim ke saudara dan saya. Saya mau bersaksi saudara. Udah berapa tahun yang lalu ada seorang hamba Tuhan, suami istri dengan anaknya kena tempat rumahnya jatuh.
Dan dia mengingatkan saya supaya saya berdoa. Ya tuh terkadang hati ini terpenjara, saudara kekasih. Karena doa belum dijawab-jawab, banyak pertemuan, akhirnya terpenjara. Tidak mau. Tapi kalau udah datang ke malaikat, saya kira berdoa. Nah, setelah saya pindah ke Cimahi, dia datang ke rumah saya hanya sekali. Menunjukkan bukan saya bilang sama Bapak. Tapi hanya sekali menunjukkan muka. Sampai sekarang saya nggak melihat dia. Dan kalau saya susah mengerti, dia tetap ada. Dan kalau saya mau pergi, terus saya selalu ke rumah saya gini, Tuhan, malaikatmu menjaga di rumah saya, Tuhan, kiri kan, depan belakang atas bawah. Gagalkan rencana-rencana sejahat. Jaga Tuhan itu rumahmu makanya positif. Jadi saudara kekasih di dalam Tuhan, bagaimana Petrus ditolong Tuhan di dalam perjalanan. Dia boleh pergi keluar sehingga dia bebas dengan ancaman Herodes kepada dia. Saudara kekasih di dalam Tuhan, kita buka Mazmur 91 ayatnya yang ke-11. Untuk Mazmur 91 ayatnya yang ke-11. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Amin. Itu firman Tuhan yang menerangkan kepada kita. Kemana pun kita pergi, percaya kepada Tuhan, malaikatnya dikerahkan untuk menjaga saudara saya. Jadi jangan takut. Kita tidak sendiri. Bapa di surga, anaknya dan Yesus Roh Kudus mengatakan, Anda bersama. Di segala jalan kita, sedang tidur, sedang berjalan, sedang duduk, sedang perjalanan, malaikat makan dan menjaga kita. Kau usah takut hidup ini. Apapun keadaan jangan takut. Kesaksian Ibu Susi, mau itu yang saya naik bacakan untuk kita semua dan kesaksian Ibu Elmi di mana-mana bukan rumah doa. Penting saudara kasih doa. Saya dulu sampai 20 tahun ya Pak Yanto ya, di rumah saya tersebutkan ini jemaat Tuhan paling setia. Ya. Setelah COVID kami tutup ya Pak ya. Nah, COVID saya pindah ke Cimahi. Jadi itu firman Tuhan, malaikat Tuhan diperintahkannya untuk menjaga saudara saya. Juga Ibu Susi itu jangan melanggar janji-janji. Percaya Tuhan pasti kasih yang terbaik. Tuhan gak pernah salah pilih. Dia berikan apa yang terbaik buat Ibu Susi, bahkan untuk kita semua. Ayatnya yang terakhir kita baca di dalam Lukas 18 ayatnya yang 27. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Kita baca bersama-sama yuk. Kata Yesus, apa yang tidak mungkin bagi manusia, mungkin bagi Allah. Terima kasih Tuhan memberkati. Dengan saja dan sampai tidak semua diciptakan Tuhan Yesus memberkati. Bapa kami yang berkata di kerajaan Tuhan, terima kasih Bapak
Ya, terima kasih hambanya yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Perlu kita ingat bahwa doa adalah mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Itu tanamkan Bapak Ibu, bukan hanya sekedar mendengar, oh iya, tapi praktekkan. Termasuk kita loh. Doa bisa mengubah yang tidak mungkin menjadi mungkin. Nggak pernah kepikir kan bisa ketemu di Bali? Ya kan? Tiba-tiba, iya. Bu Helmi pernah bilang, saya sudah disiapkan rumah di Bali. Nyusul. Siapa tahu Bapak Ibu kita semua akan datang ke sana. Puji nama Tuhan dan Bapak menjangkau jiwa di Bali. Sekali lagi, doa mengubah. Ya, amin. Ya, termasuk buat Pak Budi juga, doa mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin jadi mungkin. Percaya. Percaya Bapak Ibu. Jadi bagaimana saudara saya bisa mengubah? Dekat dengan Tuhan. Bagaimana Anda bisa dekat dengan Tuhan? Mengubah enak aja itu siapa gitu kan? Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati umat Kairu Gultom untuk menjadi berkat yang seperti lain. Oke, terima kasih. Mari Bapak Ibu saudara sekalian, kita akan menyiapkan persembahan kita yang terbaik buat Tuhan. Mari sebelumnya kita masih berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu malam hari ini. Justru menegaskan kepada kami bahwa doa yang kami panjatkan dalam setiap hari, baik buat anak kami, baik buat RDSP, baik buat siapapun Tuhan, itu bisa mengubah dari yang tidak mungkin menjadi mungkin. Dan kami tunggu janji-Mu Bapa. Tuhan, sebentar kami akan memberi dengan penuh sukacita. Seberapa banyak kami bisa beri Tuhan, kiranya Engkau membalas berlipat-lipat kali ganda. Terima kasih Tuhan, kami memberi dengan penuh sukacita. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Yuk kita akan pujikan ini ya. Dalam nama Yesus. Hey, amin. Hey, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus ada kemenangan. Oh yeah, dalam nama Yesus. Hey, dalam nama Yesus iblis dikalahkan. Oh yeah, dalam nama Tuhan Yesus siapa dapat melawan? Dalam nama Tuhan Yesus ada kemenangan, ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak. Ada kuasa dalam darahnya, darah domba. Amin, amin, amin. Ada kuasa dalam darahnya, darah anak domba Allah, darah anak domba Allah. Yes. Saudara tahu nggak? Kalau Yesus tidak maha kuasa, buat apa kita ikut Dia? Kalau Yesus tidak maha besar, maha kuasa, buat apa saudara saya ikut Dia? Kalau Allah kita sama dengan Allah dunia, buat apa? Justru Dia maha besar, maha kuasa, maha segalanya. Kita bersyukur. Yesus berkorban, ada kuasa di dalam darahnya. Haleluya. Tuhan Yesus berkati. Oke Bapak Ibu, untuk acara berikutnya masuk kita doa sapa. Doa mengubah segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Saya silakan kepada hambanya. Bapak Ibu, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan berterima kasih Engkau masih kesempatan kami untuk beribadah kembali di tempat ini Bapa. Terima kasih Bapa, kami sudah memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami sudah meninggikan Engkau, bahkan kami sudah diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Biarlah apa yang sudah disampaikan oleh hamba-Mu Ibu Rospita, Bapak memberkati. Firman itu akan bekerja ketika kami melakukan
dalam kehidupan kami Bapa. Dan biarkan firman itu memulihkan hidup kami, kekuatan yang baru dalam hidup kami, dan memberikan pengertian bahwa Engkau Allah yang luar biasa. Setiap doa yang kami naikkan, kami akan percaya doa orang benar-benar yang doa akan besar kuasanya. Kami percaya itu Bapak, sebab apa yang Allah firmankan itu akan terjadi dan tidak akan kembali pada Engkau dengan sia-sia. Makasih Bapak, berkati hamba-Mu Ibu Gultom Pakel dan Beram, memberkati sebagai seorang istri, sebagai orang hamba yang setia, sebagai orang tua kami semua Bapak memberkati, rumah tangganya, keluarganya diberkati, seluruh hidupnya kami serahkan dalam tangan Tuhan. Terima kasih Bapak, kami semua yang sedang hadir malam hari ini, kami percaya kami datang juga seperti kami kembali, karena kami sudah kami sudah diubahkan, kami sudah dipulihkan, kami sudah diberi kekuatan yang baru. Bahkan kami yang datang dalam keadaan sakit, dalam nama Yesus kami sudah disembuhkan. Dan kami percaya kami yang datang kekurangan, di dalam kami sudah diberi kelimpahan. Terikat sudah dilepaskan dalam nama Yesus. Dan kami tetap pegang janji Tuhan, bahwa di dalam Engkau kami adalah orang-orang yang menambahkan lebih daripada pemenang. Terima kasih Bapak yang baik. Saat ini kami sepakat berdoa Tuhan, kami menyerahkan rumah doa segala bangsa dalam tangan Tuhan. Inilah Tuhan tempat untuk jiwa-jiwa Tuhan datang pada Engkau Tuhan. Pakailah tempat ini Bapak untuk kemuliaan nama Tuhan. Semua kami jemaat yang berada di tempat ini Bapak, pakai kami semua untuk menjadi alat kemuliaan-Mu Tuhan, menjaga jiwa-jiwa bagi Engkau Tuhan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa juga bagi saudara-saudara kami yang hari ini tidak datang, apapun keadaan mereka, kami tahu mata-Mu tertuju pada mereka. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa secara khusus untuk Bapak Jenny yang sakit Bapak. Kami percaya dalam nama Tuhan Yesus, bilur-bilur menyembuhkan nama Jenny, dan dia boleh sehat kembali, dia boleh bersama-sama kembali kami beribadah. Kami juga berdoa untuk Ibu Susi yang akan berangkat bekerja di Bali. Bapak, kami tahu rancangan dan rencana-Mu baik hari ini bagi kami semua. Memberkati Ibu Susi di sana Tuhan, dia boleh menjadi berkat kemuliaan Tuhan, nama Tuhan dipermuliakan. Makasih Bapak yang baik. Kami menyerahkan semua di dalam tangan Tuhan. Kami juga sepakat berdoa Tuhan, menyerahkan untuk pelayanan berikutnya rumah doa segala bangsa di dalam tangan Tuhan. Apapun yang sudah kami rencanakan, kami tahu rencana Allah indah bagi kami semua. Dan kami percaya Allah turut bekerja dalam kehidupan kami, khususnya untuk rumah doa segala bangsa, untuk mendatangkan kebaikan bagi kami semua Bapak. Terima kasih Bapak yang baik. Kami berdoa bagi kota kami, kota Cimahi Bapak, memberkati kota ini, karena kami berada di kota ini Bapak. Kami percaya Bapak, kuasa-Mu ada di kota ini, perlindungan dan penjagaan-Mu ada bagi kami anak-anak Tuhan berada di kota ini Bapak. Makasih sudah bagi bangsa dan negara kami. Bapak memberkati oleh presiden kami, wakil presiden, para kabinet menteri, sampai lingkungan kami berada RT RW kami Bapak memberkati semuanya. Nama Tuhan ditinggikan, nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih Bapak yang baik. Kami akan seluruh hidup kami hanya dalam tangan Tuhan. Terpujilah nama-Mu Tuhan, Allah yang besar dan berkuasa, Allah yang dahsyat dan ajaib. Kami menyerahkan seluruh hidup kami, dan kami yakin dan percaya Tuhan, bahwa di dalam Engkau tidak ada yang mustahil. Sebab Allah yang besar dan berkuasa, Allah yang dahsyat dan ajaib. Di dalam nama-Mu Tuhan, kami semua sudah berdoa mengucap syukur. Haleluya. Sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Ya, puji Tuhan. Tuhan itu sangat baik buat kehidupan kita. Apapun yang terjadi, Tuhan tetap sama dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Dia memberkati kehidupan kita. Nah, ternyata melalui adanya rumah doa segala bangsa itu tidak sia-sia, saudara. Karena saya merasakan walaupun itu hal yang kecil, tapi mujizat terjadi. Walaupun mungkin orang mengatakan itu mah hal yang sepele, hal yang orang lain juga bisa. Tapi jangan salah, Tuhan katakan doa orang benar bila disertai dengan rasa yakin itu sangat besar kuasanya. Dan hari ini ternyata Ibu Susi mengalami mujizat Tuhan, pertolongan Tuhan. Orang lain berkata, aduh hari ini susah. Orang lain berkata, aduh cari kerjaan susah dan sebagainya. Tapi setiap orang yang mau berdoa, setiap orang yang mau berdoa tidak pernah dibiarkan. Nyatanya
Buktinya Ibu Susi alami hari ini. Tugas kita adalah doakan agar perjalanan mulai dari kota Cimahi sampai tujuan Tuhan sertai, Tuhan untuk selimuti dengan kuasa darah Tuhan. Tidak ada rintangan, tidak ada hambatan apapun, bahkan bisa menjadi berkat bagi siapapun juga. Ya, itu yang jadi doa kita dari Rumah Doa Segala Bangsa. Saudaraku yang terkasih, pada hari Selasa kemarin ya, saya ternyata digerakkan Tuhan untuk pergi ke Mekarwangi, ya, ke Mekar Agung nomor 6. Dan ternyata di situ saya ketemu dengan, mungkin sudah tahu, Pak Andreas Wandi. Dan kalau Tuhan berkehendak, Sabtu tanggal 11, berarti minggu depan ya, beliau akan melayani di tempat ini. Doakan supaya itu boleh seturut dan kehendak daripada Tuhan. Ya, itu aja yang bisa saya bagikan. Dan sekali lagi terima kasih buat Ibu Gulto, Ibu Rosvita, dan saya tahunya Ibu Gulto yang sudah jadi tuan berkat buat kita. Tuhan tetap pakai Ibu biar sehat, Pak Gultom juga sehat, dan semakin dipakai Tuhan secara luar biasa. Makasih juga buat Pak Yos, Bu Elmi juga, yang mungkin dari pagi sampai sore badan sudah lelah, tapi Mas tetap mau datang ke tempat ini. Tapi saya percaya jerih payahmu nggak sia-sia. Amin. Puji Tuhan, itu aja pengumuman. Jadi minggu depan tanggal 11 di RDSB yang melayani Pak Andreas Suwandi. Jadi saudara bisa kasih tahu teman-teman yang lain, bisa untuk berkumpul kembali di tempat ini untuk mempermuliakan nama Tuhan. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita akan bersyukur. Nanti saya undang Ibu Susi maju sini, Bu. Kita arahkan tangan kita kepada Ibu Susi, biar Tuhan jamah. Mari Bu Helmi maju depan. Yuk Ibu Gulto maju depan. Ya. Oh haleluya. Kita arahkan tangan kita. Mari Pak Yos, maju Pak Yos. Oh haleluya. Ya lama. Saya minta di Ibu Helmi berdoa. Mari semua kita arahkan tangan kita kepada kekasih kita Ibu Susi. Saya jadi terharu. Bapak yang kami sembah di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Kau sudah dengar doa-doa di Rumah Segala Bangsa ini Tuhan, di mana musuh si Tuhan sekalipun jauh daripada kami, dia pergi ke barisan. Kami percaya Tuhan, kami serahkan dia ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kau tetap menolong dia, terutama kesehatannya, pekerjaannya, bahkan siapapun yang ditemunya, semua mereka baik kepada si Susi. Begitupun anak-anaknya yang jauh merantau Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami percaya suatu hari nanti mereka akan bertemu bersama anak menantunya juga Tuhan. Kami serahkan Susi. Ini hamba-Mu Tuhan, ini milik-Mu Tuhan, ini kepunyaan-Mu Bapak. Kami percaya Kau pegang terus tangannya Tuhan, sehingga dia boleh kuat apapun yang dihadapinya di sana. Mereka buat semua baik kepada si Susi. Berkat Tuhan menyertai engkau, berkat Tuhan melindungi engkau, kemanapun kau pergi tangan Tuhan menopangmu. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Yesus kami serahkan Ibu Susi ke dalam tangan-Mu. Haleluya. Haleluya. Mari kita sama-sama tetap berdiri, kita akan berdoa, kita akan bersyukur kepada Tuhan. Bapa di dalam sorga, dalam nama Yesus, pada malam hari ini kami bersyukur atas penyertaan Tuhan dalam ibadah ini boleh berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kau berkati Kotitus yang sudah menjadi worship leader. Kau berkati juga Pak Alek. Kau berkati juga Pak Gultom. Kau juga berkati akan Ibu Gultom yang sudah menjadi salam berkat buat kami.
dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati dengan berkelimpangan. Berkati juga buat Pak Yos dan Bu Helmi juga diberkati oleh Tuhan. Bapak, kami yakin dan percaya janjinya, kuasanya tidak akan pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Mari saudaraku, sebentar kita akan pulang. Saya percaya Tuhan akan menjaga dan melindungi kami semua. Sampaikan di rumah dengan tidak ada kurang suatu apapun. Kami percaya yang datang dengan sakit pulang dengan kesembuhan. Yang lemah dikuatkan. Yang tidak berdaya dibuatnya menjadi berdaya. Karena Tuhan sangat luar biasa dalam hidup kami. Bapak, kami percaya sebelum kami berpisah satu dengan yang lain, bahwa Tuhan sudah menyediakan berkat buat kehidupan kita. Kita akan mengangkat kedua belas tangan. Diberkatilah keluargamu, diberkatilah pekerjaanmu, diberkatilah kesehatanmu. Setiap orang yang percaya kepada Tuhan pasti diberkati Tuhan. Pulanglah dengan damai sejahtera melalui kecintaan daripada anak yang tunggal, yaitu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Mulai saat ini bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Bapak, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Saya minta dengan hormat Pak Yos berdoa untuk makanan yang sudah tersedia. Ya, mari kita berdoa. Kami kembali mengucap syukur, terima kasih setelah kami diberkati oleh firman Tuhan. Kami sebentar juga akan menikmati makanan jasmani. Engkau yang menyucikan berkuasa firman Tuhan. Jika apa yang kami terima, kami tetap mensyukuri atas kebaikan Tuhan yang kami boleh terima. Memberkati setiap tangan yang mengelola. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.